ibu-ibu tamu-tamu Allah yang semoga mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, rasa syukur sama-sama kita panjatkan pada Allah yang dengan ridhonya memperkenankan kita semuanya berkumpul di tempat ini, dan insya Allah Bapak Ibu besok akan tinggalkan tanah air untuk melaksanakan ibadah umroh dan berziarah ke baginda Rasulullah SAW. Bapak Ibu, atas nama NRA kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada NRA untuk melayani Bapak Ibu dalam perjalanan suci ini. Kita mohon pada Allah semoga perjalanan dilancarkan Allah Subhanahu wa taala dan Bapak Ibu pulang membawa umroh yang makbulah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, ternyata berangkat menuju Makkah beda dengan berangkat menuju tempat manapun juga di muka bumi ini. Suasana hatinya yang beda. Silakan Bapak Ibu rasakan. Besok mau ke Singapura sekarang biasa-biasa saja. Apalagi kalau besok mau ke Singaparna. Tapi mohon maaf, yang namanya berangkat umroh, begitu daftar hati udah deg-degan. Makin dekat keberangkatan, makin deg-degan. Lihat Ka'bah di TV, air mata begini. Bahkan jamaah rahimahullah, umroh itu ada yang 9 hari, ada yang 12 hari. Tapi ternyata beresin kopernya tuh gak beres. Koper dimasukin baju, dikeluarin lagi, masukin lagi, dikeluarin lagi. Untungnya koper besarnya sudah dibawa kemari. Andaikan koper besarnya masih di rumah, pulang panas ini dibongkar lagi. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu ketika mau umroh, orang-orang pada stres. Kenapa sebabnya? Karena ditakut-takuti. Awas lu, kalau tukang ngumpul di sini di sana dibongkar, tukang nyubit di sini di sana dicuri. Saking stresnya ada jamaah kita, guru datang ke saya, Ustaz, saya mau berangkat umroh kapan minggu depan, tapi stres Ustaz. Kenapa emangnya? Saya kadang-kadang kan guru, saya bikin guru, kadang-kadang suka jaga murid, terus khawatir di sana. Mohon maaf Bapak Ibu, Allah tidak pernah bayar kontan dosa manusia langsung di muka bumi ini. Andaikan Allah baperan benar kayak saya, satu dosa langsung dibayar kontan di muka bumi ini. Gak usah gede-gede, satu dosa langsung dibayar satu bisul aja. Saya kira kita bisulan semuanya. Tapi alhamdulillah dengan doktrin ini, Bapak Ibu lihat besok di Mekah, di Madinah, apalagi besok udah mau mulai Ramadan, insya Allah di sana, masya Allah, tabarakallah, jamaah Indonesia itu paling gampang diatur. Apalagi pengemis-pengemis di Mekah, Madinah itu paling senang lihat orang Indonesia. Kenapa? Jamaah Indonesia itu terkenal baik-baik. Bahkan saking baiknya ada jamaah kita, ketika pulang sholat asar, desek-desekan dia di pintu Masjidil Haram, dompetnya dia simpan di kantong belakang hilang. Ngadulah sama Ustaznya begitu pulang ke hotel. Pak Ustaz, ada apa-apa? Alhamdulillah Pak Ustaz, dompet saya diambil malaikat. Nah, para jamaah ditanya, Bapak, maaf, di antara malaikat itu kan yang saya tahu ada 10, ada Jibril, Mikail, Israfil, terus sampai Munkar Nakir, malaikat. Bapak, saya pengen tahu di antara 10 malaikat ini mana malaikat yang tugasnya nyopet, yang mana? Nah, para jamaah rahimahullah, yang pasti Bapak Ibu, kenapa sih orang mau berangkat umroh kok hatinya deg-degan, rasa takut muncul? Karena setiap orang yang datang ke tanah suci disunnahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram itu bukan assalamualaikum. Salam tanah haram itu tidak ada yang dilakukan. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ternyata kata Nabi, salam dijawab oleh para malaikat. Dan jawaban malaikat itu Bapak Ibu ternyata ada dua. Ada kelompok orang yang datang ke tanah suci, mulut yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaika wa sa'daika. Silahkan tamu Allah masuk ke kebahagiaan buat dirimu. Mudah-mudahan Bapak Ibu termasuk kelompok ini, amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata tidak sedikit orang yang datang ke tanah suci, kata Rasulullah
yang mulutnya bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, bajunya dia ganti dengan baju ihram, kakinya melangkah masuk tanah haram. Malaikat jawab dengan jawaban yang kedua. Bagaimana jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wala sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya ada di Mekah, badannya ada depan Ka'bah, ruhnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa ditolak? Kata malaikat, zaduka haram, bakal yang kau bawa uang haram. Nah, Bapak Ibu, setelah niat ini berarti Bapak Ibu sudah tanda tangan kontrak dengan Allah. Maaf Pak, kontrak ini tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Gak boleh tuh. Begitu sama Mekah, Pak Ustaz, saya capek Ustaz, saya batal aja, umrohnya nggak jadi ya. Wah maaf Pak, kemarin umroh saya baru kemarin saya itu kan. Wah maaf, ada 2 kejadian. Saya buat 2 busnya ada kejadian. Ya, umroh yang kedua ini, dia lihat di yang pertama di umroh pertama di Gerai. Berangkat kita ke Mekah, tawaf sa'i. Pas lagi sa'i dia ke toilet. Abis ke toilet, saya pulang aja. Pulang dia. Sampai pulang di kamar, mandi, ganti baju segala macam. Pas kita datang ke hotel, Bapak, udah selesai. Iya Ustaz, tadi saya kencing Ustaz, terus kaki saya sakit. Saya nak pulang aja. Jadi, ya Allah, Bapak terus sudah mandi, udah. Terus udah ganti baju, iya. Pak, ganti lagi bajunya. Lanjutkan sa'inya sampai selesai. Sisanya berapa? Potong kambing, Pak. Makanya mohon maaf kalau sudah niat tidak boleh dibatalkan apapun yang terjadi. Bahkan maaf kalau seandainya Allah perintahkan Israel mencabut nyawa orang itu, maka satu, tetap dimandikan, tetap dikafani, tetap disolatkan. Tapi ketika dikafani, kalau laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya. Kata Nabi, la tukhammiruhu, jangan ditutup kepalanya. Kenapa? Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Karena orang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Masya Allah. Udah dalam keadaan ihram di Ramadan, di tanah haram. Ada yang mendaftar nggak besok ya? Nah, para jemaah rahmatullah, setelah niat ihram ini, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Pakaiannya cuma 2 helai, 1 disarungkan, atasnya selendangkan. Ustaz, maaf, kemarin setiap di Shopee katanya ada celana dalam untuk ihram. Boleh gak dipakai? Boleh. Tapi bayar dam. Loh, kok bayar dam? Karena perempuan, mohon maaf, karena laki-laki Nabi dulu yang mau rimahullah, kata Nabi, khudhu anni manasikakum, lihatlah aku, ikutilah aku bagaimana berpakaiannya, bagaimana tata cara ibadahnya. Nabi cuma pakai 2 helai, tidak pakai daleman. Jadi kalau pakai daleman pakai bayar. Laki-laki tidak boleh menggunakan sendal yang menutup tumit. Tolong besok yang jangan pakai sepatu, tak pakai sendal semuanya. Ustaz, gimana kalau belakangnya ada sendal gunungnya, ada apa namanya? Talinya. Ketika habis niat, injek talinya. Laki-laki yang mau rahimahullah, ya kan, itu laki-laki larangannya tidak boleh menggunakan tutup kepala. Hati-hati yang mau rahimahullah, jangan pakai peci. Perempuan hanya menggunakan pakaian ihram, pakaian ihramnya yang mau rahimahullah seluruh anggota tubuh yang dijelaskan tadi. Laki-laki dan perempuan dilarang menggunakan wangi-wangian, termasuk wangi-wangian sabun, sampo, tisu basah, lip gloss, apa yang blok bukan blok namanya? Sunblock, kemarin kejadian, saya tadi di mobil pakai lipstick, pakai bedak, buat apa? Buat foto. Ustaz, astagfirullahaladzim. Karena yang namanya berhias tidak boleh. Laki-laki dan perempuan dilarang memotong rambut, gunting rambut, cabut rambut atau bulu-bulu yang lainnya. Hati-hati, kucek-kucek hidung, kecabut bulu hidungnya, bayar dam.
1 bulu hidung kasih sedekah ke orang lain 1 paket makanan. 2 bulu hidung 2 paket. 3 bulu hidung 3 paket. 4 bulu hidung ke atas 6 orang paket. Para jamaah rahimahullah. Ustaz, gimana kalau perempuan boleh nggak pakai masker? Perempuan tidak boleh tutup muka, termasuk tutup muka masker. Laki-laki boleh. Ustaz, gimana kalau minyak angin, minyak kampak, PPO, balsam, Ambison, fresh care? Oh, itu mah bukan minyak wangi, bukan wangi-wangian, tapi bau-bauan. Dan itu juga buat kesehatan, ya kan? Mana ada orang ke mall pakai minyak kayu putih gitu kan? Pakai gelar pada orang laki-laki dan perempuan dilarang motong-motong tanaman. Hati-hati bapak ibu nanti bapak ibu naik bus sekitar 5 jam menuju ke Mekah. Bisa istirahat dulu ya mau hari makhluk biasanya karena melihat ada tanaman. Oh itu tanaman apa nih cakep protek. Kenadang. Laki-laki dan perempuan dilarang bercumbu. Bahkan kalau terjadi hubungan suami istri apalagi di siang Ramadan udah motong ontak, ya kan? Kafarat lagi puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak sedekah ke 60 fakir miskin, ya kan? Hati-hati para jemaah rahimahullah. Insya Allah kita akan menuju ke Mekah. Mudah-mudahan memberikan kelancaran. Sambil ke Mekah kita selalu bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Para jemaah rahimahullah, mendingan nanti sholat zuhur dengan jamaah takdim di perjalanan. Mengapa sebabnya? Karena bisa jadi sampai di hotel sekitar asar. Ya kan? Belum tentu dapat sholat asar bareng-bareng dan akan langsung melaksanakan tawaf dan sa'i. Mengapa demikian? Makin malam Ramadan itu makin padat. Karena itu para jemaah rahimahullah, kita akan usahakan masuk Mekahnya asar insya akan langsung dibawa ke hotel terlebih dahulu. Istirahat dulu di hotel. Mohon maaf Bapak Ibu, seperti Madinah juga, check out time di Mekah itu jam 12 siang. Tapi realisasinya jam 3. Jadi Bapak Ibu sampai jam 4 kira-kira atau jam 3 kira-kira belum tentu hotel sudah siang. Karena itu silahkan taruh barangnya, insya Allah langsung melaksanakan tawaf dan sa'i para jemaah untuk umrah selanjutnya. Pak Bu, siapkan diri untuk melaksanakan umrah. Bapak Ibu selama dalam perjalanan boleh batal wudu. Tidak disyaratkan ketika ihram kita perlu wudu terus, tidak. Silahkan jemaah Allah, yang disyaratkan cuma satu, yaitu tawaf jemaah Allah. Pak Bu, insya Allah kita akan masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan rukun kedua umrah, itu tawaf. Kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dalam salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Masuklah kita ke Masjidil Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan, kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa tashrifan wa birra. Masuk Ka'bah, kita lihat Ka'bah, habis baca doa itu silahkan Bapak Ibu ngomong, ya Allah terima kasih ya Allah, hari ini saya bisa datang ke rumahmu yang suci di bulan yang agung ini ya Allah Rabbana. Gak terbayang saya bisa sampai kemari di bulan Ramadan ya Allah Rabbana. Dulu hidup saya susah ketika saya nikah ya Allah, saya gak punya apa-apa, bahkan piring aja dikasih mertua ya Allah Rabbana. Ya Allah, ternyata Kau berikan kemudahan pada saya, rezeki pada saya, sehingga Kau mudahkan langkah saya kemari. Tolong terima saya sebagai tamu ya Allah. Kita menjerit demikian Bapak Ibu. Baru kita laksanakan ukur umroh yang kedua, yaitu tawaf. Bapak Ibu, tawaf ini 7 putaran kelilingin Ka'bah. Itulah ternyata Pak
angka 7 itu angka istimewa. Hari berapa? 7. Tawaf 7. Langit 7. Bumi pusing. Obat yang juga puyeng. Bintang. Nah, para jemaah rahimahullah, tawaf 7 putaran. Posisi Ka'bahnya di sebelah kiri. Tolong jangan ngebelakangin Ka'bah ketika tawaf. Ini sekarang kan sedang musim selfie, Pak. Sebelum tawaf udah di belakang dulu tuh, Pak. Selfie, contoh ya, bikin instant story. Ka'bah putaran pertama. Masya Allah. Yang begini belakangan dulu. Tawaf disyaratkan punya wudu. Jadi kalau batal wudu, berhenti tawafnya, wudu dulu. Lanjutkan di putaran berapa tadi kita bilang. Ustaz, maaf, ini kan Masjidil Haram penuh, Ustaz. Desek-desekan. Gimana Ustaz? Saya kan kadang-kadang kesenggol sama orang Turki, tidak orang India, batal nggak Ustaz? Ketika tawaf yakinkan nggak batal. Kenapa? Karena kalau yakin batal, insya Allah tawaf kita nggak beres-beres. Baru mau tawaf, Ustaz, saya izin bawa wudu dulu. Beres itu mau masuk tawaf lagi, kesenggol lagi, wudu lagi. Daripada nggak beres-beres tawafnya, yakinkan nggak batal. Tapi tolong kalau balik ke hotel, yakin batal lagi. Tawaf dimulai dari sudut Hajar Aswad. Mohon maaf ya warahmatullah, kalau ini sudut Hajar Aswad, ketika kita melewatinya, sunnahnya kita ngadep dulu Ka'bah. Lalu ucapkan salam Bismillah, Allahu Akbar. Tapi ngelakuin sunnah ini membahayakan orang dan membahayakan diri sendiri. Yang tawaf jutaan orang, ribuan orang, berhenti sejenak aja, sedetik aja didorong orang. Kalau nggak kita keinjak, orang keinjak. Karena itu kalau lihat sunnah harus realistis. Tawaf itu putaran pertama, kedua, ketiga harus apa namanya? Sunnahnya apa? Rono itu jalan nih apa? Lari kecil. Orang jubel kayak begitu, begini nyakitin orang. Karena itu kalau melihat sunnah itu harus realistis. Rasulullah SAW nyunahkan kita makan pakai 3 jari. Karena Nabi makannya roti. Saya di Sukabumi sarapannya bubur ayam. Lo gimana pakai 3 jari? Jadi perlu realistis ya Allah. Jangan kekeh. Ngotot, Ustaz, harus berdiri begini. Iya, keinjak orang, bahaya orang lain dan diri sendiri. Karena itu cukup angkat tangan, lihat ke sebelah kiri. Kita angkat tangan sambil berkata Bismillah, Allahu Akbar sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan kecup dulu angkat tangan, tapi angkat tangan dulu kemudian. Sudah nggak usah begini Bismillahirrahmanirrahim. Pak, Bu, maaf, Hajar Aswad ini Rasulullah memberikan 3 pilihan. 1 cium, 2 sentuh. Bahkan Nabi bijaksananya nyentuhnya pakai tongkat dulu. Gak bisa angkat dari jauh. Karena itu insya Allah salam dari jauh termasuk nyium Hajar Aswad. Jangan maksain nyium Hajar Aswad. Terutama untuk bapak-bapak. Karena untuk laki-laki sekarang yang kau di sekitar Ka'bah hanya boleh kalau pakai baju ihram. Bisa dibayangkan pakai baju ihram desek-desekan, gak pakai dalaman. Desek-desekannya Hajar Aswad ketarik bawahannya. Insya Allah kiamat subro. Dan juga jangan kejadian sebelum pandemi. Sebelum pandemi dulu Bapak Ibu, tawaf itu pakai baju apapun juga boleh. Jam 11 malam saya masuk Masjidil Haram, tiba-tiba ada jamaah yang keluar dari masjid. Bajunya berantakan, kancingnya copot semuanya, sapunya sobek, rambutnya aut-autan. Saya tanya, pagi dari mana? Pagi itu habis Hajar Aswad, Ustaz. Ya Allah, kok bisa begitu? Itu Ustaz bacot begitu, mama sobek begitu baju. Iya Pak Ustaz, udah sekas. Udah dekat ke Hajar Aswad, tiba-tiba orang masih sedes semua. Saya pukul perutnya Ustaz, dia pukul ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, dia kesek sebelah kiri Ustaz. Saya sikut kepalanya Ustaz, dia mundur ke belakang. Itu akhirnya Ustaz, Hajar Aswad terbuka Ustaz. Wah saya cium Ustaz, lama betul Ustaz, nikmat betul Ustaz. Saya komentar, hey man, how can you get beauty if the way it differ? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad yang sunnah, tapi lewat jalur yang haram para jemaah. Tawaf tidak disyaratkan baca doa.
Bapak Ibu sepanjang tawaf diem aja boleh. Mohon maaf jemaah aku enak sekarang nggak memfasilitasi pakai headset. Kenapa sebabnya? Karena sekarang dilarang. Nah, cuman nanti insya Allah ustadznya akan teriak, ya kan? Nah, makanya merapatlah sama ustadz. Nah, kalau sudah merapat sama ustadz nggak kedengeran, cukup mengaminkan. Kalau kedengeran, alhamdulillah bisa diikuti. Cuman hati-hati kalau ngikutin doa ustadz. Kemarin kan padat banget tuh, Allahumma, ya kan? Tiba-tiba pas Allahumma, kau jempol kaki saya diinjek jamaah. Pas keinjek Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh, semuanya. Saya tanya bapak, kenapa doanya nggak aduh? Kita dengar Ustaz doanya aduh. Bapak injek kaki saya. Para jamaah rahimahullah, yang paling sunnah dibaca ketika tawaf cuma tasbih subhanallah bareng-bareng. Walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Sepanjang 7 putaran ini yang paling sunnah dibaca adalah tasbih ini. Kecuali begitu sampai rukun yamani. Satu sudut sebelum Hajar Aswad ada namanya rukun Yamani, sudut Yaman. Karena itu sudutnya nunjuk ke Yaman. Nah, kalau sampai rukun Yamani, sunnahnya disentuh itu rukun Yamani. Makanya di situ orang jubel untuk apa namanya? Nyentuh. Kan nggak bisa tiap putaran nyentuh. Kalau nggak bisa, cukup angkatannya. Kalau di Hajar Aswad kita kecup, kalau di rukun Yamani nggak usah dikecup, cukup angkat. Sambil membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. 7 putaran selesai jamaah rahimahullah, silahkanlah Bapak Ibu doa. Saya nganjurin doa dulu baru kemudian sholat. Kenapa? Supaya nggak bertabrakan. Doanya di mana? Di Multazam. Multazam itu mana Pak Ustaz? Lihat ada Hajar Aswad, sampingnya pintu Ka'bah. Tempat yang sempit itu antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad, termasuk pintu Ka'bahnya, itu merupakan tempat yang mustajab. Silahkanlah doa di situ. Kalau bisa dekat di Ka'bah bagus, kalau bisa gelantungkan di pintu Ka'bah bagus. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, jangan di arah. Saya kalau habis tawaf selalu bawa jamaah doa di situ. Setelah doa saya mundur ke belakang, saya lihat jamaah. Silakan Pak, Bapak Ibu, silakan doa masing-masing. Tiba-tiba saya lihat ada ibu-ibu di Multazam nggak doa. Diambil buku dari tasnya, dibuka tuh buku, itu tuh bukunya diangkat begini. Saya tanya, Ibu, kenapa nggak doa di Multazam? Kenapa mustajab? Pak Ustaz, ketika saya berangkat umrah, teman saya, tetangga saya, saudara saya minta doa. Doa dia tulis di buku ini. Nah, saya baca satu-satu khusus tadi Pak Ustaz. Ya udah saya angkat aja itu buku. Saya ngomong, ya Allah, isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya pusing bacanya, ya Allah. Tolong mau yang baca, ya Allah. Tolong jangan dipraktekin besok, ya kan? Itu titipin doa kan? Bu, Pak, kalau Bapak Ibu titipin doa, masuk Masjidil Haram, masuk Masjid Nabawi, duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, baca doa satu-satu, itu amanah. Beres doa di Multazam, sholat. Di mana? Dianjurkannya di Maqam Ibrahim. Kenapa dianjurkan di Maqam Ibrahim? Karena kata Allah, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan Maqam Ibrahim tempat salat. Gak bisa di situ, cari tempat yang lain. Bagaimana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim, sama-sama. Usolli sunnata tawabi raka'ataini lillahi ta'ala. Gak bisa pakai bahasa Arab, silakan pakai bahasa Indonesia. Niat saya sholat sunnah tawaf 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sempat sholat di belakang Maqam Ibrahim, di sekitar Maqam Ibrahim, duduklah di situ. Sekitar Maqam Ibrahim tempat mustajab. Kalau beres yang mau Allah doa di situ, silahkan ambil air minum, air zam-zam. Air zam-zam sunnahnya diminum 3 tegukan, ngadep kiblat dan doa terlebih dahulu. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sambil menghadap kiblat, sunnahnya 3 tegukan. Bismillahirrahmanirrahim.
Satu, dua, tiga. Maaf tuh kalau minumnya kayak begini. Maaf tuh kalau minumnya kayak begini. Sudah. Haus nih. Buka puasa. Bukan haus, nyontoin. Nah, pada jam 5 kalau sudah beres, silahkan carilah tempat sa'i. Sa'i itu rukun yang ketiga dari umroh. Jadi kalau seandainya tidak dilaksanakan, tidak sah umrohnya. Ustaz, tadi kan ketika tawaf, Ustaz, desek-desekan, saya capek, Ustaz. Boleh nggak saya ke hotel dulu? Boleh. Tapi di hotel dijaga larangan ihram. Pak Bu, insya Allah, mohon maaf, kemarin ada edaran tidak boleh city tour di kota Mekah. Apakah ini berlaku buat besok di Mekah? Wallahu a'lam. Kalau memang berlaku, mohon maaf, tidak bisa kepada Arafah, tidak bisa ke Mina dan yang lainnya. Nah, para jemaah rahimakumullah, gimana dong? Kan umrah di Ramadan ini sama takdirul hajjum ma'i, kata Nabi. Itu sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah. Walaupun tidak menggugurkan kewajiban, saya pengen umrah lagi. Ya silahkan, Bapak Ibu nanti naik taksi di antara ustaz-ustaznya, insya Allah menuju ke Takim. Di Takim kita akan lihat umrah lagi. Mudah-mudahan sih bisa umrah kedua, ya kan? Insya Allah. Nah, umrah yang kedua ini boleh untuk mengumrahkan kita sendiri atau mengumrahkan orang lain. Kalau mengumrahkan orang lain yang diumrahkan hanya boleh satu orang setiap tahunnya. Orang yang sudah tidak mampu datang ke Mekah, entah karena sudah meninggal dunia atau karena sudah uzur. Ustaz, saudara saya Ustaz, mau saya umrahin. Kenapa? Sakit. Sakit apa? Flu. Ya nggak bisa nyebarin. Nah, para jemaah imam niatnya bagaimana? Di tempat miqat, silahkan niat labbaik Allahumma umratan an fulani. Kalau pakai bahasa Indonesia, niat saya umrah untuk siapa kita sebutkan. Kalau bapak ibu tanpa sebutkan nama nggak masalah, karena bapak ibu pasti nggak bakal tertukar. Tapi kalau ketemu sudah kakek nenek, tolong sebutin namanya. Karena kakek ada dari bapak, kakek dari ibu. Jangan cuma niatnya begini. Saya niat umrah untuk kakek saya. Itu malaikat masih nungguin. Kakek yang mana ini? Nah, pada jemaah Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu akan Jumatan di Masjidil Haram. Tolong Bu, satu Pak, di Masjidil Haram jemaah rahimahullah kalau Jumatan, ibu-ibu silakan Jumatan, dan ibu-ibu kalau Jumatan tidak usah sholat zuhur lagi. Pak, Bu, mohon maaf, di Jakarta tadi saya pergi Jumat, masjid baru penuh kalau udah adzan dimulai, ya kan? Tapi besok di Ramadan, Bapak Ibu-ibu, jam 9, jam setengah 10, jam 10 ditutup itu Masjidil Haram, saking penuhnya. Bahkan kalau mau masuk masjid harus pakai baju ihram yang laki-laki. Yang kedua, subuh hari Jumat imam suka membaca surat As-Sajdah. Dan imam ketika membaca ayat innama yu'minu bi ayatin alladziina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam akan takbir, Allahu Akbar. Tidak ruku tapi langsung sujud. Habis sujud bangun lagi melanjutkan bacaannya. Ini bukan imam lupa tapi dia baca surat As-Sajdah. Ketika baca ayat sajadah yang ada di Al-Qur'an sekitar 14 ayat, yang baca ataupun yang dengar di dalam sholat dan di luar sholat sunnah untuk sujud. Kalau dalam sholat imam sujud maka makmum wajib sujud. Sayangnya orang Indonesia jarang melakukan ini di sini. Jadi begitu mendengar Allahu Akbar, nyangkanya orang Indonesia nyangka bahwa itu sujud, bahwa itu ruku, Allahu Akbar. Padahal ini sujud. Di kiri kanan orang Arab tahu itu sujud, sujud semuanya. Dia sendiri yang ruku. Di sana ada orang Sukabumi, ruku juga, sama-sama bingung ya, nengok ke kanan, nengok kiri, mata ketemu mata ngasih kode. Dan kejadian mereka begini ya Pak. Kalau besok
imam membaca surat As-Sajdah di hari Jumat rakaat pertama subuh, andanya imam membaca awal ayatnya Alif Lam Mim Tanzilul Kitabil La Raiba Fihi Min Rabbil Alamin. Oh, ini ayat amin nih. Berarti imam baca surat As-Sajdah. Silakan ikut sujud, bahkan wajib sujud. Ketika sujud bacanya apa? Bacanya khusus. Nabi ajarkan sajada wajhi lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Enggak bangsa baca subhanallah. Lu bangsa diam. Yang penting sujud bukan baca. Insyaallah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan pulang ke Jeddah, Nah, biasanya kepulangan Ramadan itu pesawat suka disuruh masuk duluan kita. Kenapa sebabnya? Karena Pak, begitu azan kita harus lagi boarding, ya kan? Biasanya boardingnya dimajukan dulu, jadi bukan di dalam itu biasanya ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pelajaran kemudahan dan mudah-mudahan boleh insyaallah besok yang akan mendampingi Ustaz Malhan insyaallah yang akan mendampingi 9 hari, sedangkan Ustaz Ridwan insyaallah akan mendampingi 12 hari. Saya nggak berangkat, kenapa? Karena baru kemarin sore saya mendarat di Mekah, gitu kan. Udara di Mekah nyaman, 24 derajat, 25 derajat, ya kan? Adem. Matanya bagaimana? Matanya tetap panas, cuman udaranya adem. Mudah-mudahan ini tanda Allah terima Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh Ustaz